Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita akan berbagi sebuah video menarik ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya bagikan untuk hari ini ya. Jadi itunya eh, tadi saya sudah membagikan tugas buat anak-anak kita yang ada di pondok pesantren kita ini, yaitunya untuk membuat ya apa-apa saja dalam waktu satu hari kebaikan yang dibuatnya. Nah, itu paling minimal yang saya minta itu hanya 5. Ya, 5 kebaikan yang harus dia buat untuk waktu satu hari. Bagaimana nantinya? Silakan ya, teman-teman saksikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Let's go. Jadi saya berikan 5 ya, memberikan 5 tugas kepada mereka. Silakan dituliskan eh, sebuah kebaikan di dalam diri kalian tanpa disuruh, tanpa diingatkan. Silakan kalian kreatif untuk memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain dan lingkungan yang ada di sekitar. Jadi mungkin ini adalah suatu langkah melahirkan di dalam diri mereka untuk saling memperdulikan gitu kan. Saling memperdulikan, saling mengetahui seberapa banget kita mengetahui lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, jadi ada 3 ya. Dari 3 saya akan ngambil dan mungkin 3 ini kita akan secara acak saya tuh ambil ya. Ini sudah ada di tangan saya pada hari ini. Kita ambil secara acak ya. Kita ambil secara acak saja. Pertama kita ambil kita ambil yang bagian atas satu ya, ambil satu. Terus di bagian ya, bagian bawah ya, di bagian bawah satu. Oke, bagian tengah kita ambil satu. Oke, nah yang lainnya kita simpan. Kita cek ya apa saja yang ada di dalam jawaban mereka. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat juga seberapa banget kita mengetahui dan kepedulian. Ini juga bisa dibuat oleh teman-teman sekalian di rumah, mencoba mengukur seberapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan seharian. Kadang kita tidak menyadari ya, kita sudah melakukan kebaikan atau tidak gitu kan. Nah, itu. Jadi sebenarnya kuncinya seperti ini aja. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, ingin mengukur seberapa banyak kita melakukan sebuah kebaikan itu, ya tergantung kepada niatnya kita gitu. Kita melakukan sebuah kebaikan, tapi kalau niatnya didukung untuk ada embel-embel yang lain, misalnya mendapatkan perhatian orang lain, misalnya seperti kita ingin cari muka gitu kan, itu tuh sebaiknya dijauh-jauhi. Yang penting kalau kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, itu tuh jangan sampai orang tahu, dan buatlah sebaik mungkin yang kita lakukan itu. Oke, yang pertama ya, yang pertama kita baca kebaikan yang pertama ini ya, kita baca ya, tidak boleh kita sebutin namanya. Iya, ini keren nih. Menahan emosi ketika sendal hilang dan diolok-olokkan teman. Nah, ini kan sederhana sebenarnya. Menahan diri, menahan emosi, ya. Karena kita itu kadang-kadang dalam keadaan sulit itu suka mengendalikan emosi, susah juga. Ini bagus ini anak. Terus selanjutnya mentraktir teman karena tidak ada uangnya. Ya, ini sudah sering juga saya sampaikan sama mereka. Ya, salah satu menjalin ukhuwah yaitunya adakan satu kepedulian. Kalau kita ada, berbagi gitu kan. Oke, yang ketiga, membantu teman ketika belajar. Nah, ini perlu diluruskan juga nih. Membantu teman ketika belajar. Nah, itu mungkin di bagian latihan boleh lah kan. Jadi ada teman-teman membantu temannya ketika sedang belajar, itu jangan membantu dalam belajarnya ketika ujian ya. Ketika ujian jangan. Itu bukan kebaikan itu. Itu keburukan ya.
Nah, ketika ujian, nah kita kasihkan contekan sama dia. Nah, itu nggak bagus itu. Oke, yang selanjutnya keempat, ini dibuat sampai 7 ya. Keempat, membangunkan teman karena masuknya sholat. Ini kebiasaan di waktu santren ini yang akan dirasakan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Terus yang kelima, menolong, menemani, menjemput laundry. Di sini juga ada laundry dari lembaga juga, itu makanya memudahkan karena kita lihat ya, kebanyakan di antara anak-anak banyak aktivitasnya full dari satu hari itu sampai sore hari, dan mungkin istirahatnya sebentar, langsung disambung dengan kegiatan di waktu menjelang sore ini juga gitu. Itu makanya agak kesulitan untuk menjemur pakaian. Di antara mereka ada yang melondri pakaian seperti itu. Itu juga sudah difasilitasi oleh lembaga kita juga. Oke, terus selanjutnya yang keenam, menemani teman untuk fotokopi. Oke, selanjutnya mendoakan kedua orang tua. Ini luar biasa, mendoakan orang tua tanpa disuruh, tanpa diingatkan, adalah suatu kebaikan dan seharusnya kita lakukan sebagai seorang anak. Ini yang pertama. Kita ambil kedua ya. Nih. Yang kedua. Oke, yang pertama, menolong ustazah membawa buku. Satu belajar ya, waktu belajar membantu ustazah membawa buku, itu mungkin dari lokal ke kantor gitu ya. Terus yang selanjutnya, menolong teman menjelaskan pelajaran, belum mengerti kayaknya, belum mengerti, dibantu sama ya anak kita. Terus selanjutnya, menjemput nasi. Oh ya, jemput nasi. Oke. Kekurangan nasi ya, jadi dia asrama ada tambahan nasinya. Jadi dijemput ke dapur khusus pondok gitu. Terus mentraktir teman. Oke, bolehlah. Yang kelima, menolong teman mencuci kotak nasinya. Ya, mencuci kotak nasi. Nah, sebelumnya sebenarnya anak-anak ini udah ada jadwal piket masing-masing, atau sedang nggak ada kegiatan dan jam piket lagi di pondok, lagi ada program mungkin. Nah, itu dia membantunya. Oke, yang selanjutnya ya, bacakan. Itunya yang pertama, menasehati Noval biar tidak ribut di lokal. Oke. Mungkin ada juga yang tipe-tipe jadi pimpinan sini, jadi pemimpinnya. Yang kedua, membaca Al-Quran di kelas. Nah, jadi kalau anak-anak ini, dia menghafal Al-Quran itu wajibnya di asrama. Karena apa? Karena dia setorannya langsung di asrama. Tapi dia menghafal Al-Quran juga di kelas. Nah, itu adalah suatu tindakan dari hatinya untuk melakukan menghafal Al-Quran di kelas. Oke, terus selanjutnya memberikan air minum sama Ustadz Intan. Ini salah satu Ustadz di sini memberikan air minum sama Ustadz Intan. Oke, terus memberikan sabun cuci piring sama teman asrama. Iya. Ini kalau di asrama ya, mencuci piring itu adalah salah satu ya udah menjadi rutinitas masing-masing karena ditanamkan untuk anak-anak kita itu mandiri ya. Oke. Selanjutnya, memijit teman asrama. Ada yang pegal-pegal, bantu teman kan, tak tolong. Oke, mungkin itu gambaran dari isi hati lah tibanya kalau kita lihat ya. Ini isi hati dari setiap santri kita. Karena kita tidak tahu ya seberapa jauh mereka itu masih mengetahui sebuah kebaikan. Kalau nggak dilatih untuk melakukan sebuah kebaikan itu, kita tidak akan tahu mengukur seberapa banyak dia
memperdulikan lingkungan. Karena ya di antara kita bisa melihat ya, eh, mereka jauh lebih memperdulikan eh, yang digenggamnya, yang hanya dimilikinya. Apapun yang terjadi di lingkungannya, dia tidak akan pernah mau tahu. Itulah kelemahan di antara eh, anak kita pada zaman sekarang. Apa yang digenggamannya, yaitu HP, Android, dan sebagainya. Itulah yang menjadi tolak ukur mereka untuk bisa mengikuti. Jadi itu teman-teman sekalian, ini adalah salah satu bentuk untuk mengukur sebanyak apa yang di waktu satu hari kita melakukan kebaikan apa saja. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai diniatkan kita hanya untuk memperlihatkan kebaikan kita. Bukan. Kita pengen sombong sama orang kita itu adalah orang baik. Tidak. Tetapi kita menanamkan bagaimana menjadi seseorang yang baik itu adalah bagaimana kita ikhlas melaksanakannya tanpa harus kita diperlihatkan orang, harus diambil perhatian orang lain, seperti itu. Jangan seperti itu. Nah, jadi mungkin itu gambaran pada hari ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Kita akan lanjut dengan video selanjutnya. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.